kami ya, Oke. walaupun kita sama-sama ada persaingan di dalam Pilpres, saya bangga dengan Ketua Umum kami Profesor Dr. Haja Megawati Dan Soekarno. pilkada kan sudah sering Enggak, bekerja sama. beliau mengatakan itu. Oke. Beliau mengatakan di Depok ya, di tempat kami ya, kantor pusat kami, beliau mengatakan begini, Ya. mengenai Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Semua kader-kaderku ya dukung beliau. Itu selalu Ibu Tapi kumandangkan. nggak mau koalisi gimana tuh Bang? Jadi Dukung begini. tapi nggak berarti apa? Mitra. Itu saya bilang, itu kan mengenai koalisi atau apa, saya nggak tahu pembicaraan. Mitra strategis. Tapi Atau apa? paling tidak kami kader-kader PDI Perjuangan itu, Ibu memang mengajarkan kita, ya walaupun kita di luar, kritisilah dengan solusi. Oke. Ya, jadi jangan asbun, jangan ondo omong doang. Tapi selalu ada solusi. Bang Ruhut berarti bisa dibilang ini adalah pertemuan terencana yang mendadak. Berapa kali sudah mau ada pertemuan kan, kami punya yang kebetulan kami bangga dengan kader kami, dia Puan Maharani Ketua DPR RI, beliau kan juga sudah berapa kali memberi tanda-tanda, jadi nggak mendadak juga gitu kan ya. Begitu juga Pak Dasko Sekjen juga ya, Gerindra juga sudah memberi tanda-tanda. Bahkan aku di beberapa TV aku suka nyanyi. Menghitung hari, hari demi hari. Memang ini akan terjadi. Oke. Tapi karena campur tangan Tuhan, kita berterima kasih. Kemarin ada pertemuan dua sahabat yang sangat baik. Terima kasih. Saya ke Bang Hendarsam. Berarti sama Bang Ruhut. Sebenarnya ini adalah pertemuan yang direncanakan tapi terkesan mendadak. Dari kemarin tuh kayak ditunda-tunda. Siapa sih sebenarnya yang nggak mau? Yang maju mundur nggak mau ketemu sampai akhirnya terjadi pertemuan kemarin. Sebenarnya nggak ada yang nggak mau ya. Sebenarnya bahwa ini tinggal masa. Itu kan tataran teknis saja sebenarnya. Jadi yang harus dilihat kalau kita melihat ke atas, kesatuan hati antara Pak Prabowo dengan Bu Mega itu kan memang sudah ada. Jadi ada beberapa elemen faktornya. Satu, kedekatan emosional, ya kan? Kedekatan sejarah bahwa beliau berdua ya sudah pernah berkompetisi bareng, ya kan? Bahkan pernah berpasangan juga. Pernah berpasangan ya di 2009 ya kan, Mega Pro, kemudian juga pernah berkoalisi di beberapa pilkada dan yang faktor ketiga tidak pernah ada hubungan hubungan personal yang itu. Ini kan seperti adik dan kakak ya. Kemudian yang mempersatukan itu adalah ideologi sebenarnya. Bahwa Pak Prabowo dan Bu Mega, Gerindra dan PDIP ini mempunyai satu kesamaan ideologi yang sama. Sehingga hal tersebut ini tidak tidak menjadi menjadi sesuatu hal yang sangat gampang untuk menyatukan di satu titik di dalam ide gagasan, ya kan? Bagaimana kalau kita melihat apakah Bu Mega bisa menolak program makan bergizi gratis? Sedangkan itu ideologi adalah ideologinya daripada PDIP itu sendiri. Jadi ini bukan masalah hitam dan putih, tapi ini masalah bahwa banyak faktor, banyak elemen yang bisa menyatukan kedua belah pihak ini. Kadang-kadang semua elit-elit itu, ketum-ketum partai contohnya hubungannya baik. Oke, kalau kita perhatikan ya, bahkan juga Tempo memberikan tanggapan terkait hal ini. Setelah Prabowo Megawati bertemu, akankah PDI Perjuangan bergabung ke Kabinet Prabowo Subianto? Nah, pertemuan Prabowo Subianto dan Ibu Mega memantik beragam reaksi. Posisi PDI Perjuangan dalam pemerintahan saat ini tidak di dalam pemerintah di koalisi, tetapi masih di luar koalisi. Jadi apakah ini nanti pertanda bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri akan bergabung di koalisi Merah Putih, koalisi yang dibentuk oleh Prabowo Subianto, atau justru tetap mempertahankan posisinya di luar pemerintah? Nah, itu
menjadi penantian dari masyarakat Indonesia. Sekitar 1 jam 30 menit Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri menjamu Presiden Prabowo Subianto di rumahnya. Ini di Jalan Teuku Umar ya, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin malam 7 April 2025. Dalam pertemuan tertutup itu, Megawati dan Prabowo Subianto ya bertemu secara tertutup. Dan setiap pertemuan menyiapkan nasi goreng karena itu sudah menjadi tradisi antara kedua tokoh ini dalam setiap kali momen pertemuan mereka menyantap nasi goreng ya. Jadi kali ini Megawati lebih banyak memberikan saran sebenarnya mengenai kondisi ekonomi yang gonjang-ganjing di pemerintahan saat ini ya. Nah, oleh karena itu berbagai reaksi yang kita bisa lihat dari masyarakat netizen, pengamat politik, ya diisukan bahwa ini ada hitung-hitungan politik sebenarnya dalam pertemuan ini yang kita tidak tahu seperti apa. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kedua tokoh ini adalah tokoh politik yang saling bersaing, tidak bisa dipungkiri, saling bersaing satu dengan yang lain, ya, saling berkompetisi dan itu memang hal yang wajar, hal yang biasa seperti itu. Nanti kita akan nantikan seperti apa posisi Bu Megawati Soekarno Putri setelah bertemu dengan Prabowo Subianto, apakah tetap ada di koalisi atau justru di luar koalisi. Nah itu yang nanti kita akan saksikan bersama dalam permainan politik nasional, terutama PD Perjuangan dan Prabowo Subianto ya. Karena ini sangat dinantikan sih oleh masyarakat Indonesia ya. Bagaimana keputusan Ibu Megawati? Apakah tetap di luar atau justru masuk di dalam koalisi? Ya. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri dalam momen Hari Raya Idul Fitri mencerminkan simbol kesadaran bersama untuk membangun kekuatan nasional. Amir menilai Indonesia saat ini tengah berada di titik persimpangan sejarah yang memerlukan konsolidasi kekuatan nasional. Kita sedang menghadapi tantangan global yang tidak ringan, geopolitik, kawasan yang memanas, tekanan ekonomi global, transformasi teknologi hingga ancaman disintegrasi sosial akibat polarisasi politik. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan nasional menjadi kebutuhan mendasar dan kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan ya. Pertemuan Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri yang terjadi di momen Lebaran bukan peristiwa biasa. Menurut Amir, ini adalah simbol dari konsolidasi kekuatan nasional di atas kepentingan global dan ego politik. Pertemuan itu menyampaikan pesan bahwa untuk membangun bangsa kita harus menurunkan arogansi dan membuka ruang dialog lintas kubu. Ya, Lebaran adalah momentum yang tepat karena semangat silaturahim dan saling memaafkan mendominasi ruang publik. Itu yang terjadi dalam pertemuan ini. Oke, baik teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.